Nih, ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu harus tahu waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat juga harus tahu. Ustadz, saya ini ada di gunung kagak punya kompas. Saya nggak punya jam. Dan juga saya nggak punya alat untuk mengukur di mana letak kiblat pada saat saya ingin mengerjakan sholat. Nah, ini kamu harus tahu. Ketika waktu sholat subuh akan dimulai, ini ceritanya tidak ada jam, tidak ada HP, tidak ada kompas, dan tidak ada alat untuk melihat kapan waktu itu terjadi. Ceritanya kamu nggak punya apa-apa lah, nggak punya HP, nggak punya jam, nandain sholat nggak bisa. Kamu ada di tengah-tengah hutan semisal, atau kamu ada di atas gunung. Pada saat itu kamu mau sholat. Nah, tanda sholat subuh yang harus kita ketahui, kapan sih waktu subuh dimulai? Ketika ada mega merah atau ada ingin keluarnya matahari dan situ sudah berwarna merah, sebelum merah itu terjadi sudah berwarna putih. Ya. Sebelum merah keluar itu akan timbul matahari, kemudian sebelum matahari muncul itu berwarna putih biasanya. Itu menandakan bahwa sholat subuh sudah masuk waktunya. Akhirnya sampai dia terang, udah mulai tuh. Yang putihnya itu sudah menghilang, tinggal warna kemerahan. Itu sudah pas ada di tengah-tengah waktu sholat subuh. Kalau sampai merahnya keluar banget, berarti itu sudah menandakan waktu fajar dan kamu sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh. Berarti saya nggak boleh sholat subuh dong? Boleh, tapi sholatnya nanti dikodok. Karena waktu sholat subuh sudah habis. Nah itu. Selanjutnya kapan kita mengetahui waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur itu kita tandai kalau kita tidak punya jam, tidak punya HP. Kalau sekarang kan enak punya HP, punya jam. Kapan waktu kita bisa lihat itu sudah masuk waktu sholat, enak karena ada jam, karena ada HP. Nah kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Akhirnya nandain sholat zuhur. Ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, yakni ditandai matahari pas berada di tengah-tengah kita. Berarti waktu sholat subuh sudah dimulai. Condong dikit sehingga ada bayangan tuh. Berarti kalau misalnya kita di siang hari nggak ada bayangan, berarti itu matahari pas ada di tengah-tengah, berarti sudah mulai masuk waktu sholat zuhur. Itu tuh nandainya tuh. Kemudian kapan kita bisa menandai masuknya waktu sholat asar? Ketika bayang-bayang kita itu sudah melebihi ukuran dari tinggi kita. Semisal tinggi kita itu 160 atau 120. Nah, ternyata bayang-bayang itu lebih 121 cm. Berarti itu menandai bahwa sholat asar sudah masuk. Pahim tum? Pahim tum? Pahim tum? Insya masuk lagi waktu sholat maghrib. Kapan masuk waktu sholat maghrib? Yakni ketika matahari sudah mulai terbenam dan itu hampir nyaris matahari sudah tidak terlihat,
bahwa itu tanda sholat maghrib sudah masuk. Masuk lagi waktu sholat isya, kapan tandanya? Yakni ketika mega merah itu sudah tidak kelihatan. Nah kan waktu sholat maghrib itu sedikit. Jika mega merah itu sudah tidak terlihat, berarti sholat isya sudah masuk. Anak-anak, anak-anak, sholat zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh itu nama bilangannya sholat. Ayo kawan kita sholat semua agar bisa dapat pahala. Amin ya robbal, amin ya robbal.